Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengakui bahwa semua kebaikan dalam hidup kita berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bahkan melangkahnya kaki kita ke masjid ini, itu pun bukan karena solehnya kita, namun karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita syukuri semua kebaikan tersebut agar Allah jaga dan Allah kekalkan nikmat tersebut pada diri kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang berhak sombong namun beliau rendah hati, manusia yang berhak menghakimi orang namun beliau tidak pernah menghakimi. Semoga kita mewarisi akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para orang tua kami, para guru kami, para alim ulama, para penghafal Al-Quran, dan jamaah Masjid Syuhada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah banyak menolong kita dalam mendengarkan kebaikan-kebaikan, baik mendengar secara langsung dalam ceramah agama maupun lewat media sosial di handphone kita. Di sana diajarkan kepada kita banyak hal, bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana kita bermuamalah kepada manusia, hamba-hamba Allah. Namun di sisi yang lain, kita pun harus belajar banyak bagaimana kita bermuamalah kepada diri kita sendiri. Diri yang mungkin sering kita lupakan, diri yang menjadi monster, yang bisa membuat kita menjadi orang jahat dan juga bisa membuat kita menjadi orang yang baik, bahkan lebih baik daripada malaikat. Itulah diri kita sendiri. Banyak yang tersurat dan tersirat dalam agama kita, bagaimana kita memanajemen kolbu kita, bagaimana kita mengatur diri ini, jiwa ini. Di dalam bahasa Arab disebutkan bahwa hati nurani itu adalah ad-dhamir. Dhamir ini adalah hati kecil. Hati kecil yang memiliki dua tugas. Tugas pertama adalah saat kita melakukan kebaikan, dia memberikan rasa bangga yang luar biasa. Terasa saat kita bisa membantu orang lain, maka ada rasa puas yang luar biasa. Itu adalah rasa yang diberikan oleh ad-dhamir, yaitu hati kecil kita sendiri. Namun tugas yang nomor dua adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, maka tugas hati ini adalah mencaci maki pelakunya, yaitu diri kita sendiri. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga hati kita ini, karena hati kita ini adalah bak polisi Tuhan yang Tuhan titipkan di dalam diri kita, maka menjaganya adalah hal yang utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua dalam sabdanya bahwa di dalam diri ini, di dalam jasad ini ada segumpal daging, yang mana jika segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh yang lain. Namun jika rusak, maka rusaklah semua anggota tubuh yang lain. Gumpalan daging tersebut tidak lain adalah hati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu betapa berjuangnya kita menjaga hati. Para alim ulama, para da'i berjuang keras, bahkan sebelum naik mimbar, bagaimana mereka mengatur hati mereka. Karena di dalam agama kita lebih penting amalan kalbu daripada amalan fisik. Karena amalan fisik tidak akan ada artinya jika amalan kalbunya salah. Jika kita berdakwah, jika kita berceramah tujuannya untuk dipuji, maka saat itu hilang semua amalan pahala dari apa yang kita sampaikan, maka sangatlah merugi. Maka berjuang keraslah para alim ulama,
setiap mereka akan berbicara, mengajar dan lain sebagainya, mereka mengatur hati mereka dengan luar biasa karena takut bahwa apa yang mereka perbuat dari kebaikan tersebut sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengenal sebuah hadis yang sangat panjang yang berisi tentang Islam, iman dan ihsan. Seorang ahli hadis dari Madinah yang bernama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau menjelaskan hadis tersebut bahwa ini adalah 3 tingkatan dalam agama kita. Yang pertama adalah Islam. Islam diwakilkan dengan rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Itu adalah amalan fisik. Kemudian iman kepada Allah dan seterusnya. Kemudian ihsan. Ihsan adalah kita beribadah kepada Allah seakan kita melihat Allah. Dan jika kita tidak melihatnya, maka pastilah Allah melihat kita. Islam adalah amalan zahir yang bisa terlihat. Namun 2 tingkatan di atasnya semua adalah amalan hati. Amalan yang tidak terlihat, bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengatur hati kita, mengatur keikhlasan kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Taimiyah yang dikenal sebagai Syekhul Islam mengatakan bahwa amalan badan tidak akan ada manfaatnya jika kita tidak berhasil mengatur amalan hati. Hati bak raja dan anggota tubuh adalah prajuritnya. Jika hati rusak, jika rajanya rusak, maka prajuritnya pun akan rusak dengan hal yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sering kita dengar, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, tidak melihat kepada suwar. Suwar itu jamak dari surah. Surah itu bentuk. Bentuk itu ya kopiah kita, mata kita, raga kita, apa yang kita pakai. Allah tidak melihat. Yang Allah lihat adalah qulub, apa yang ada di dalam dada ini. Karena hanya Allah yang dapat melihat. Manusia sesama kita tidak bisa melihat. Maka penting rasanya kita perbaiki apa yang di dalam, sebagaimana kita selalu fokus memperbaiki apa yang ada di luar. Karena di luar ini bisa jadi mengundang kita melakukan sesuatu yang justru menghancurkan amalan kita. Ketika kita berpakaian yang baik, syaitan menggoda. Bahkan sempat viral di media sosial kata-kata yang mungkin menjadi tamparan untuk kita semua. Syaitan itu kalau gagal membuat kita jahat, dia akan membuat kita merasa baik. Syaitan itu kalau gagal membuat kita tidak sholat, minimal dibuatnya kita ria dalam sholat. Jika syaitan gagal membuat kita mengaji, membaca Al-Quran, dibuatnya kita ria ketika membaca Al-Quran, sehingga apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali mengingatkan kita semua lewat perkataan beliau yang masyhur, yang insya Allah sering kita dengar. Semua manusia itu mati kecuali yang berilmu. Semua yang berilmu itu tidur kecuali yang beramal. Semua yang beramal itu tertipu kecuali yang ikhlas. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, dianggap oleh Imam Al-Ghazali bahwa kita semua ini mati kecuali kita yang mau terus belajar dan berilmu. Namun beliau melanjutkan, semua yang berilmu pun itu tidur, tidak ada kerjanya kecuali yang beramal. Maka ilmu tadi harus dibarengi dengan amal agar berarti ilmu tersebut. Namun bait terakhir ini mengingatkan kita semua bahwa pentingnya menjaga hati adalah semua yang beramal itu tertipu, seakan amalan kita banyak. Namun na'udzubillah, seperti yang dijelaskan oleh Nabi, kita menjadi orang-orang yang muflis di hari akhir kelak. Na'udzubillah min dzalik. Kita merasa membawa amal yang banyak, namun amal tersebut tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena niat kita yang salah, yaitu kecuali mereka yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan keikhlasan dalam setiap langkah kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak amalan-amalan hati yang baik yang harus kita jaga. Salah satunya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati sudah jarang kita temui di zaman yang penuh pamer ini. Kita minum minuman yang agak mahal dipasang di status. Kita pakai sepeda yang baru kita pasang di status. Susah rasanya sekarang rendah hati karena semuanya penuh dengan pamer.
maka penting rasanya kita ingat kembali perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, innakum lataghfaluna an afdhalil ibadat at-tawadhu. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya kalian semua lalai dari ibadah yang paling afdal, yaitu rendah hati. At-tawadhu tadi adalah lawan dari sombong, maka kerendahan hati adalah tidak sombong. Mengapa rendah hati adalah afdhalul ibadat? Kita selalu ingat para jamaah sekalian, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ribuan nabi lain yang tidak dikisahkan dalam Al-Qur'an, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki rasa sombong. Tidak ada satupun dari mereka merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil cerita yang sangat masyhur, yaitu Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar aturan Allah di surga dan memakan buah khuldi, kemudian dihukum oleh Allah, dilempar ke bumi. Kata-kata yang keluar bukan, ya Allah, aku ini kan nabimu, mengapa kau tega kepadaku? Tidak seperti itu. Namun kerendahan hati seorang nabi selalu saja dengan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Nabi selalu mengakui bahwa dia zalim, padahal dia nabi. Berbeda dengan kita manusia zaman sekarang, sudah merasa baik bahkan di hadapan Tuhannya. Nabi tidak pernah merasa baik, bahkan dia tidak pernah merasa nabi. Itulah Nabi Adam alaihissalam, dan langsung diabadikan dalam surah Al-Baqarah, diterima langsung taubatnya. Karena kunci diterimanya taubat adalah pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah, tidak ada daya dan upaya kita. Selalu saya takjub ketika ada pertunjukan tapak suci, karena dikatakan di dalamnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian ada kata-kata yang diucapkan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita selalu mengatakan itu, bahwa tidak ada daya upaya kita. Bahkan makanan yang tersaji di piring itu bukan karena usaha kita. Maka ada sebuah doa makan yang diriwayatkan dalam hadis, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan aku makanan ini dan merezekikan kepadaku makanan ini tanpa ada daya upaya sama sekali. Bahwa yang mencari makan bukanlah kita, tapi kita hanya dipakai sebagai wasilah oleh Allah untuk mencari fadilahnya, bahwa semua ada berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah lupakan kerendahan hati ini sebagai amalan hati yang penting untuk kita jaga, sehingga Allah selalu meliputi kita dengan kasih sayangnya. Karena aku bersama Allah sama dengan tidak terbatas. Kita seakan-akan ketika menunjukkan sesuatu, bahwa sesuatu yang baik itu adalah berasal dari kita, padahal harusnya kita mengakui bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nama di dalam Asmaul Husna adalah Al-Ghani. Allah adalah Maha Kaya. Maka manusia, kita tidak memiliki apa-apa, ditambah Allah yang Maha Kaya sama dengan kaya tak terbatas. Bukan kitanya yang kaya, tapi Allahnya yang kaya. Maka orang yang menjadi hamba Allah sesungguhnya tidak akan pernah takut dengan kemiskinan. Ada tulisan yang viral di media sosial, seorang penjual buah mengatakan dalam bahasa Arab, kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut miskin sedangkan aku adalah hamba Allah yang kaya? Bagaimana aku takut lemah sedangkan aku adalah hamba Allah yang kuat? Sehingga kita selalu menyandarkan semua kelebihan dan kekuatan tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk amalan hati adalah tidak pernah memandang rendah pada orang lain. Imam Ghazali berpesan, jika kita bertemu orang kafir, ini kafir ayah bunda, ini kafir para jamaah sekalian, kita tidak boleh terburu-buru mengatakan bahwa ia lebih hina dari kita. Kenapa, kata Al-Ghazali, kita tidak boleh buru-buru menghukumi dia bahwa dia lebih hina dari kita walaupun dia kafir? Karena kita tidak pernah tahu apa ujungnya dan apa ujungnya kita. Kita tidak tahu kita ini mati dalam keadaan apa nanti. Maka tidak pernah bisa kita hakimi orang lain lebih buruk dari kita, bahkan orang kafir, apalagi sesama muslim.
Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita berpandangan rendah kepada sesama muslim. Kita tidak bisa menghakimi orang ini masuk surga atau tidak. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, kita akan kaget-kaget nanti ketika masuk surga. Amin. Melihat orang yang kita anggap sepele di dunia ternyata ada di surga, dan kita tidak menyangka bahwa orang yang kita sangka masuk surga ternyata tidak ada di surga. Ya karena memang kita tidak bisa menilai, tidak bisa menilai sama sekali. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan tawadu melalui riwayatnya yang mengatakan, mungkin saja boleh kita melihat seorang yang kucel, kusut bajunya, rambutnya berantakan, namun ketika ia berdoa, Allah mendengar doanya. Melalui riwayat ini, Rasul mengajarkan kita, tidak bisa kita hakimi orang dengan penampakannya. Bisa jadi dia tidak pakai songkok, bisa jadi dia tidak pakai gamis, bisa jadi dia tidak memakai atribut-atribut, namun doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang rapi, klimis, rapi, wangi, harum tidak menjadi jaminan kualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sekali lagi tidak pernah melihat apa yang terlihat. Nabi selalu mengutamakan apa yang ada di dalam hati seseorang. Nabi Muhammad adalah contoh paripurna bagaimana memperlakukan sesama manusia, dan bagaimana Nabi Muhammad yang sudah maksum, sudah dijamin surga. Kalau kita di posisi Nabi Muhammad, insya Allah sombong, bahkan tidak sholat lagi sudah. Ditanya kenapa tidak sholat, aku sudah masuk surga ini, pasti sudah. Namun Nabi tidak. Ketika beliau sholat malam sampai kakinya bengkak, para sahabat bingung, bertanya, wahai Nabi, kau kan Nabi maksum, dijamin surga, kenapa kau masih sholat seperti itu? Jawabannya singkat, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Lihat jawabannya. Kalau kita manusia biasa akan jawab, aku kan Nabi, aku kan Nabi Muhammad. Tidak, beliau mencontohkan pada kita, masih saja bengkak kaki beliau untuk sholat karena tidak pernah merasa baik. Ironisnya, kita zaman sekarang yang sudah jauh dari Nabi Muhammad SAW membanggakan diri. Na'udzubillah min dzalik. Nabi adalah contoh yang paripurna. Semoga kita diberikan kekuatan untuk sekali lagi meneladani Nabi Muhammad SAW, untuk tetap berdiri di atas syariah yang digariskan. Kalau ada orang yang nggak sholat, nabinya siapa? Kalau ada orang yang sombong, nabinya siapa? Karena Nabi Muhammad tidak sombong. Nabi Muhammad tidak pernah menghakimi orang. Nabinya siapa kalau dia sombong? Nabinya siapa kalau dia menghakimi orang lain? Nabinya siapa kalau memandang rendah kepada orang lain? Mudah-mudahan sekali lagi akhlak Nabi bisa kita tiru, walaupun tidak pernah akan bisa sebaik Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.